Atau nggak pernah dengar sama sekali istilah itu? Personalia, Human Resource Development, Human Capital. Apa tadi perbedaan human Personalia, resource? personalia, Human Resource Management, Human Resource Development, HRD gitu. Karena tadi teman-teman mayoritas HRD bicaranya, sama sekarang Human Capital. Mungkin pada tenaga kerjanya aja ya. Tenaga kerjanya kenapa? Barangkali di itunya apa? Tiga-tiganya ini objeknya sama, tenaga kerja SDM. Perbedaannya adalah kalau kita bicara personalia, dulu itu hanya terbatas administrasi. Absen masuk, absen keluar, awal bulan kalau di pemerintah gaji orang, kalau di swasta akhir bulan gaji orang. Hanya sebatas administrasi personalia. Sekarang itu ditinggalkan menjadi human resource development, menggunakan istilah human resource, sumber daya. Terus sekarang istilahnya human capital. Saya tanya, menurut Mbak Salsa, makasih. Kita tanya ke orang lain lagi. Dek Suryati Ningsih, kira-kira bedanya human resource sama human capital yang terfikirkan sama Dek Suryati Ningsih, apapun itu yang dipikirkan, coba minta tolong untuk disampaikan. Open mic dulu Mbak Suryati Ningsih. Iya, Human Bapak. resource itu kan sumber daya. Kalau human capital Iya. itu nyebutnya modal insani, istilah lainnya. Coba yang terfikirkan pertama kali pada saat saya bilang human resource sama human capital, apa yang difikirkan? Oke, habis ini Mbak Azizah ya yang menjawab ya. Mungkin cakupannya lebih luas, Bapak, kalau Oke, di seperti apa? Kalau human resource seperti apa? Kalau human capital seperti apa? kalau human research itu lebih ke kayak yang sependek yang saya tahu itu mungkin dari rekrutmen, terus dari pengelolaan SDM-nya bagaimana, Oke, terus dari terus perencanaan SDM, terus terus evaluasi kerjanya gimana. Kalau terus human capital itu mungkin dia bisa lebih luas di eee, ada tambahan mungkin untuk training, para pekerjanya, terus mungkin, training. Tapi eee namanya tadi human resource development loh, pengembangan sumber daya manusia. Berarti kan ada training juga tuh, human resource. iya. Iya, oke. Teman-teman bayangkan, coba bayangkan yang satu sumber daya, yang satu capital, aset. Capital kan aset ya, modal gitu ya. Teman-teman kalau bicara terkait dengan sumber daya, katakanlah mobil gitu, nilainya setiap tahun turun atau naik? Nilai asetnya, misalkan mobil sumber daya gitu, turun atau naik? Turun. Turun ya. Terus kalau kita bicara terkait dengan modal aset gitu loh. Tadi kita bicara human capital, itu kita titik beratnya adalah aset human, aset modal insani. Kalau kita bicara perusahaan, biasanya kalau kita bicara modal itu biasanya aset dalam hal ini adalah keuangan. Setiap tahun harapannya naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Nah, ini hanya bicara sebenarnya perbedaan antara human resource dengan human capital itu ada di paradigma yang digunakan para pengelola SDM-nya. Kalau teman-teman menganggap SDM itu sebagai sumber daya, yang artinya nanti kamu akan eksploitasi sumber daya ini untuk memberikan kebermanfaatan bagi organisasi sumber daya. Tapi kalau aset, nanti fokusnya adalah meningkatkan value orangnya, value pegawainya, sehingga organisasi nanti ikut meningkat kalau value dari SDM-nya itu meningkat. Ini nanti yang nggak open kamera, saya akan banyak diskusi dengan teman-teman yang nggak open kamera ya, saya mohon maaf. Kita sekarang masuk ke dalam, kenapa sih kita harus bicara terkait dengan assessment center? Dan saya masuknya adalah terkait dengan aset.
terkait dengan human capital. Teman-teman, kita masuk ke dalam kuliah kita hari ini, assessment center. Yang pertama kali difikirkan tentang assessment center, Mas Muhammad Nofran. Itu makhluk yang seperti apa? Meskipun nanti kita pelajari di sesi kedua sih, tapi nggak apa-apa, kita tanyakan dulu. Mas Nofran? Iya, Pak. Ya, kalau kita bicara assessment center, yang difikirkan Mas Nofran apa? Penilaian, Penilaian, evaluasi, evaluasi. Asesmen, penilaian, evaluasi. kemudian diskusi. Diskusi. Sudah, Kemudian, Pak. sudah, oke. Penilaian, evaluasi, diskusi. Saya masuk ke human capital tadi. Human capital saya bicara terkait dengan value SDM. Artinya, pada saat kita ingin meningkatkan value SDM, mau tidak mau, kita harus tahu value SDM ini berapa dulu. Value dalam hal ini, kalau kita bicara assessment center, adalah kompetensi SDM. Jadi teman-teman melakukan assessment center itu dalam rangka untuk mengetahui value orangnya itu seberapa sih levelnya gitu. Dilihatnya dari mana? Dari standar kompetensi. Nanti pada saat praktek mungkin Mas Haris akan menyampaikan terkait dengan standar kompetensi yang akan digunakan. Jadi kita bicara terkait dengan kompetensi itu kita bicara value orang. Nilai orang, di mana dari hasil assessment center itu nanti salah satu manfaatnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan value. Kenapa kita bicara meningkatkan value? Karena dengan meningkatkan value nanti secara tidak langsung organisasi juga akan meningkat value-nya. Kalau kita bicara organisasi meningkat value-nya, berarti kita bicara terkait dengan persaingan. Kalau kita bicara persaingan, berarti kita bicara terkait dengan kompetitif. Bagaimana kita, kalau nanti teman-teman kerja di perusahaan, yang tertarik kerja di perusahaan, di manajemen SDM, meskipun nanti teman-teman tidak ditempatkan di strategi, di marketing, bisa jadi di produksi, bisa jadi, tetapi teman-teman harus berpikir bahwa tujuan dari human capital adalah meningkatkan value perusahaan. Cuma caranya kalau human capital, cara meningkatkan value perusahaan melalui peningkatan value SDM. Karena di dalam manajemen SDM, sebagus apapun sistem perusahaan, sebagus apapun strategi perusahaan, sebagus apapun desain, blueprint, ada yang nyebut apapun itu rencana strategis, kalau SDM-nya tidak memiliki value, kalau SDM-nya tidak memiliki kompetensi, ya tidak akan ada gunanya. Dan itu adalah peran teman-teman psikologi yang nanti akan join di manajemen SDM. Saya lanjutkan slide saya lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh ya teman-teman ya, boleh langsung raise hand, kita diskusi. Ini saya sharing yang kita lakukan di Badan POM. Ini kerjaan di Badan POM hanya di bagian pengembangan SDM saja. Pak Ari ada yang resen. Oke, Mbak Farah. Oke, kita diskusi. Mbak Farah, silakan kalau bertanya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Mohon izin, Pak. Boleh. Kalau dari pertanyaannya Pak Ari tadi, memang saya belum begitu ada keinginan untuk bekerja di bio, tapi saya ada ketertarikan untuk belajar bidang yang lain selain klinis gitu. Nah, saya mungkin akan banyak bertanya di kedepannya gitu, Pak, karena menurut saya kemampuan saya di bio 0. Nah, tadi kan sempat disinggung sama Pak Ari mengenai HRD dan human capital. Dan tadi juga menindaklanjuti jawaban dari Mbak Ningsi bahwa kalau di HRD itu juga mengenai kemampuan, maksudnya meningkatkan kemampuan gitu. Sama dengan jawabannya Pak Ari bahwa human capital itu juga meningkatkan value yang disasar juga pastinya kompetensi SDM-nya. Terus bedanya, saya masih belum menemukan perbedaan HRD dan human capital. Itu caranya untuk meningkatkan kompetensinya atau di sebelah mananya? Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih. Sebenarnya perbedaan utamanya lebih ke paradigma sudut pandang dan menempatkan orangnya gitu loh. Gini deh, teman-teman bayangkan teman-teman sama-sama memiliki sumber daya, katakanlah satu uang, satu mobil. Pada saat teman-teman menilai mobil dengan uang, saya yakin teman-teman akan menilai value uang lebih tinggi dibanding mobil. Sehingga teman-teman nanti akan memperlakukan uang ini spesial. Nggak boleh hilang, naruhnya hati-hati, terus nggak boleh tahu teman, nggak boleh tahu saudara gitu. Karena kita menganggap itu memiliki value lebih dibanding dengan seonggok, bukan seonggok sih, barang mobil yang bisa jadi teman-teman bisa tinggalkan itu di mana-mana, meskipun secara value pun juga memiliki gitu loh. Tapi kan sudut pandang kita bahwa uang ini lebih berharga gitu. Atau teman-teman melihat emas kah, perhiasan kah, pada saat teman-teman melihat barang itu semakin bernilai, teman-teman akan memperlakukan barang itu spesial. Dan itu juga yang kita lakukan kalau kita bicara terkait dengan human capital. Sekarang eranya adalah bagaimana perusahaan menempatkan pegawai, ini psikologi banget, psikologis banget. Bagaimana perusahaan menempatkan pegawai itu menjadi orang yang spesial, tapi tidak semua pegawai. Utamanya adalah pegawai yang memiliki kompetensi tinggi. Kita biasa nyebutnya talent star. Kenapa orang yang talent star, orang yang spesial ini harus kita tempatkan sebagai sesuatu barang yang bukan barang ya, sesuatu yang bernilai? Karena teman-teman mungkin pernah dengar terkait dengan istilah talent war, perang talenta. Dan ini yang teman-teman wajib ketahui. Di Indonesia ini saat ini kekurangan talenta. Artinya kekurangan talenta adalah saya kebetulan sering berkomunikasi dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia human resource atau human capital di perusahaan. Salah satu keluhan teman-teman dari human resource adalah susah mendapatkan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tetapi teman-teman pasti paham, perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun mengeluarkan alumni yang banyak banget, tapi akan jadi aneh adalah yang ngelola human capital atau human resource merasa susah mencari orang yang sesuai kualifikasi, yang alumni merasa susah mencari pekerjaan sesuai dengan harapan. Artinya, kondisinya di Indonesia saat ini adalah kita kekurangan talenta, bukan kekurangan SDM. SDM-nya banyak, tapi SDM yang memiliki talenta kurang. Kalau kita bicara SDM yang bertalenta, kita bicara SDM yang bervalue. Jadi organisasi yang menempatkan human capital itu menempatkan SDM-nya sebagai sesuatu aset yang berharga sehingga kita harus menjaga. Sudut pandangnya lebih ke situ sih. Karena kalau orang ini nanti akan kita hargai, ini saya bicara psikologi banget, saya akan bicara ke salah satu pendekatan di dalam manajemen SDM tentang engagement. Bagaimana kita mempertahankan keterikatan antara pegawai dengan perusahaan. Dulu engagement ini dikenal dengan istilah loyalitas. Teman-teman pasti kalau teman-teman ke perpustakaan, buka skripsi senior-senior teman-teman yang dulu-dulu banyak yang membahas loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan sekarang sudah berkembang lagi menjadi engagement, yaitu keterkaitan. Bagaimana strategi HRD, Human Capital Development, ini untuk mempertahankan talentnya ini sekarang tidak hanya bicara terkait dengan SDM-nya, tapi sudah sampai mengintervensi keluarga. Saya mohon maaf bicara sedikit melebar. Jadi perusahaan memberikan fasilitas kepada pegawainya untuk mendapatkan fasilitas tidak hanya ke pegawai tapi ke keluarganya. Contohnya memberikan beasiswa ke anaknya, memberikan liburan keluarga, itu juga dalam rangka untuk agar pegawai ini terus berkembang. Dan dia engage, terikat ke perusahaan,
dan nanti pensiun akan pensiun di perusahaan. Kenapa perusahaan sampai membuat sampai seperti itu di perusahaan? Karena ini adalah aset. Karena kalau aset ini keluar, nanti ujung-ujungnya adalah bisnis perusahaan, masa depan perusahaan. Itu sih, jadi perbedaan yang paling nyata Mbak Farah adalah lebih ke sudut pandang saja sih. Bagaimana menempatkan orang, semakin menghargai orang, human capital itu. Saya pernah, makasih. Saya pernah ikut seminar, salah satu contoh engagement ini adalah ada salah satu orang karyawan, pegawai yang dia mau keluar dari perusahaan, tapi dilarang, dan yang melarang bukan perusahaannya, tapi anaknya. Tahu ceritanya kenapa? Karena anaknya bangga bapaknya kerja di perusahaan itu. Dan kalau kita bicara human resource development atau teman-teman bicara manajemen SDM, sekarang sudah eranya seperti itu. Teman-teman bekerja di SDM itu bukan hanya bicara rekrutmen, bukan hanya bicara terkait dengan seleksi, tapi teman-teman bagaimana teman-teman mengelola sumber daya itu untuk terikat ke organisasi, bahkan sampai ke keluarganya. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman dengar perusahaan kayak Google gitu, teman-teman pasti akan mindset-nya nyambung ke kerjanya nyaman, fasilitasnya lengkap, kita diberi fasilitas ini, itu tujuannya apa? Adalah agar pegawai itu tetap stay di organisasi, mengeluarkan value-nya dia gitu loh untuk perusahaan. Karena ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana seorang pegawai ini menggunakan kompetensinya untuk kemajuan organisasi. Poinnya itu kalau kita bicara SDM. Dan hari ini kita bicara assessment center, nanti adalah salah satu kaitannya dengan itu. Terus saya lanjutkan paparan saya sharing sedikit terkait dengan apa yang kami lakukan di Badan POM. Di dalam pembangunan SDM yang kami lakukan di Badan POM, kami memiliki Badan POM Smart Learning. Ini bagaimana kita mendorong atau kita membuat iklim pembelajaran di organisasi. Jadi teman-teman jangan berpikir teman-teman selesai belajar nanti setelah teman-teman lulus. Kami di perusahaan, kami di organisasi, saya kebetulan di pemerintahan, itu harus memikirkan bagaimana caranya agar tadi ya ujung-ujungnya adalah value SDM ini tetap terus naik. Kita bikin smart learning, kita bikin learning management system, kita bikin knowledge management, kita memberikan beasiswa kepada pegawai kami. Terus PFM inklusif mungkin teman-teman nggak perlu ini terlalu teknis kalau kita bicara PFM inklusif. Dan kita bicara sertifikasi kompetensi, mungkin saya akan highlight yang paling akhir. Sertifikasi kompetensi. Bahwa saat ini adalah eranya kompetensi. Mau tidak mau, kita dari sudut pandang perusahaan harus mengembangkan sebuah sistem di mana kita bisa menyaring hanya orang-orang yang kompeten yang masuk ke organisasi. Dan itulah mengapa tadi saya sampaikan ada keluhan dari praktisi human capital management mengeluhkan di Indonesia susah mendapatkan orang yang qualified, yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena kebutuhan organisasi saat ini adalah berlari. Tapi teman-teman SDM di Indonesia mayoritas maunya masih berjalan. Itu salah satu, ya semoga jadi motivasi teman-teman agar nanti teman-teman pada saat lulus, teman-teman harus memiliki bekal kompetensi kalau mau bersaing. Tapi kalau teman-teman nanti setelah lulus cita-citanya hanya mau rebahan, ya nggak perlu kompeten. Tapi kalau teman-teman nanti akan bersaing, mau tidak mau teman-teman harus bicara terkait dengan bagaimana teman-teman mengembangkan diri. Kita bicara kompetensi. Ini profesor psikolog dari Harvard, McClellan, ini yang pertama kali bicara terkait dengan kompetensi di dalam manajemen SDM. Beliau menyatakan seperti ini.
tes potensi akademik yang banyak digunakan untuk memprediksi kinerja, juga tes keterampilan dan referensi ternyata tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap unjuk kerja seseorang. Tes-tes tersebut seringkali bias terhadap aspek budaya, jenis kelamin, dan strata sosial ekonomi. Dan terdapat karakteristik yang disebut kompetensi yang berpengaruh besar terhadap unjuk kerja. Yang menjadi catatan di sini yang teman-teman harus pahami adalah pada saat teman-teman bicara terkait dengan manajemen SDM, teman-teman harus memikirkan bagaimana caranya SDM di perusahaan itu menunjukkan unjuk kerja sesuai dengan standarnya perusahaan. Dan untuk mendapatkan unjuk kerja, salah satu karakteristik yang menentukan unjuk kerja adalah aspek kompetensi. Dan McClellan di dalam statementnya menyampaikan ternyata hasil psikotes itu tidak berkorelasi signifikan di dalam memprediksi kinerja seseorang. Jadi bisa dibayangkan ini juga dalam tanda kutip tamparan bagi teman-teman psikologi gitu loh. Pada saat teman-teman psikologi terlalu membanggakan psikotes dan psikotes ini dapat memprediksi kinerja seseorang, ingat teman-teman melakukan rekrutmen, artinya teman-teman mencari orang yang orang itu diharapkan akan memberikan kinerja bagi organisasi. Itu sudut pandang yang harus teman-teman pahami. Rekrutmen itu mencari orang yang mampu berkinerja. Bukan mencari orang yang memiliki nilai psikotes tertinggi. Bukan mencari orang yang memiliki IPK tertinggi. Tetapi mencari orang yang nanti kita prediksi mampu berkinerja. Dan kalau kita bicara assessment center, salah satu tujuannya adalah kita mencari orang yang kita prediksi mampu berkinerja nanti apabila orang ini kita terima assessment center atau kita promosikan. Karena salah satu manfaat dari assessment center adalah saringan untuk promosi pegawai. Jadi sebenarnya outputnya bukan bicara kompeten nggak kompeten, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah orang ini nanti kira-kira mampu nggak berkinerja, sehingga kita bisa merekomendasikan. Ingat, teman-teman nanti kalaupun kerja sebagai rekruter atau yang mengelola alat tes di dalam rekrutmen, teman-teman nanti pada akhirnya akan memberikan rekomendasi. Diterima, tidak diterima. Pada saat teman-teman memberikan rekomendasi diterima atau direkomendasikan diterima, teman-teman menjamin bahwa orang ini nanti akan mampu berkinerja. Nah, McClellan bilang, ternyata tes-tes itu nggak cukup untuk memprediksi orang apakah nanti akan berkinerja atau tidak. Dibutuhkan satu aspek penilaian kompetensi untuk memprediksi orang bisa berkinerja atau tidak. Selanjutnya, kita bicara kompetensi. Saya pengen tutup dulu. Saya pengen tanya dulu. Kira-kira kalau saya tanya kompetensi, itu apa yang dipikirkan teman-teman? Tadi saya tanya, yang tadi nggak ada siapa ini? Mbak Snofran sudah. Aziz. Tadi mana Aziz? Oke, Aziz ini Mbak atau Mas ya? Minta tolong Mbak atau Mas Aziz bisa open mic. Nggak ada orangnya ya. Oke. Pokoknya ya. Itu Azizah itu. Oh, Azizah. Kalau yang off cam saya tanya, siap-siap ya. Asifa, Mbak Asifa? Iya, Pak. Oke. Kalau saya tanya kompetensi yang difikirkan Mbak Asifa apa? Kompetensi seorang yang unggul gitu, Pak. Unggul. Terus? Udah. Udah. Oke.
Mbak Asyifa kompetensi adalah seseorang yang unggul. Terus Mas Daud, Ya, apa? Kalau saya tanya kompetensi yang dipikirkan Mas Daud apa? mencakup sikap kerja, keterampilan Sikap kerja, kerja, keterampilan, terus keterampilan kerja, oke, keterampilan kerja, sikap kerja, satu lagi knowledge, pengetahuan. oh iya. Secara umum seperti itu. Oke, kita bedah. Oke, kita bedah apa yang disebut dengan kompetensi. Kenapa kita harus mempelajarinya? Kompetensi adalah ini saya ngambilnya dari mana ya? Bukan munculnya. Oke, kita bicara terkait dengan kompetensi adalah karakteristik atau aspek pribadi yang mendasar pada diri seseorang pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja. Kita bicara, mohon maaf, saya akan menggunakan sudut pandang yang saya pahami terkait dengan manajemen SDM adalah yang terpenting itu nanti ujung-ujungnya adalah kinerja, bukan masalah kompetennya. Kompeten kalau nggak berkinerja, nggak ada gunanya di perusahaan. Kalian pinter kalau nggak berkinerja, nggak ada gunanya. Dan memungkinkan pegawai tersebut untuk mencapai kinerja yang superior. Kalau teman-teman bicara terkait dengan manajemen SDM, yang diharapkan adalah pegawainya berkinerja superior. Ini kita bicara kompetensi. Jadi nanti teman-teman itu melakukan assessment center itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah pencari orang yang mampu menunjukkan kinerja superior melalui prediksi. Yang diprediksi dari mana? Dari kompetensinya itu. Aspek-aspek dalam kompetensi, ini kita bicara aspek pribadi di sini. Antara lain tadi keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku. Ada aspek lain, sistem nilai, kepribadian, sifat, motif. Ini kan psikologis banget. Tapi nanti di dalam prakteknya, teman-teman bicara assessment center nanti yang akan dinilai 3 aspek ini. Keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku. Yang nantinya akan diukur dari standar kompetensi. Nanti teman-teman di akhir kuliah, kalau saya sepengetahuan saya, nanti teman-teman akan ada penugasan ini, bedah kompetensi dan praktek terkait dengan assessment center. Terus kalau kita bicara kompetensi, tadi dari aspek sebenarnya ini yang kita adalah skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan attitude sikap kerja, dan kompetensi itu ada di tengah-tengah ini. Jadi ada di sini. Jadi kompetensi itu tidak cukup hanya dengan knowledge, tidak cukup hanya dengan skill atau keterampilan, tidak cukup hanya dengan sikap kerja. Sehingga pada saat teman-teman melakukan assessment center, penilaian kompetensi berbasis assessment center, teman-teman yang akan teman-teman lakukan adalah menilai ketiganya. Tiga-tiganya harus ada untuk teman-teman dapat menyimpulkan dia memiliki kompetensi atau tidak. Dan dari kompetensi itu nanti akan menghasilkan, mengarahkan perilaku dan menghasilkan kinerja. Ujung-ujungnya di sini. Tetapi ini nanti ini tidak dipelajari di mata kuliah ini, tapi teman-teman akan belajar terkait dengan ketiganya ini. Bagaimana teman-teman dapat mengukur skill, knowledge, dan attitude melalui tools atau pendekatan assessment center. Poinnya di situ. Nah, sekarang kita bicara kompetensi. Ini semoga teman-teman nggak bingung ya. Setidaknya ini dari sekian pendekatan, saya menyampaikan 2 pendekatan berkembang, ada 2 jenis kompetensi yang teman-teman, setidaknya teman-teman kalau ini harus paham terkait dengan ini. Yang pertama adalah kompetensi yang berpatokan kepada kriteria, yang kedua kompetensi divalidasi oleh kriteria. Yang membedakan apa? Nanti teman-teman akan menggunakan salah satu dari kompetensi ini untuk nanti masuk ke assessment center.
Yang pertama, kompetensi berpatokan kepada kriteria. Ini biasanya standar kinerja dikembangkan dan disepakati oleh industri atau oleh organisasi tertentu. Contohnya organisasi profesi kayak ID, kalau psikologi ya HIMSI. Itu ada standar kinerja yang menjadikan patokan. Kriterianya adalah standar kinerja. Tapi kalau divalidasi oleh kriteria, kompetensi dikembangkan dengan riset dan menggunakan perilaku kerja. Ini nanti yang dinilai adalah unjuk kerja. Semoga yang dinilai adalah unjuk kerja. Kalau yang berdasarkan berpatokan kepada kriteria, semoga teman-teman nggak bingung. Yang ini nanti yang dinilai adalah unjuk kerja nyata yang ditunjukkan oleh pegawai yang dinilai. Dilakukan di tempat uji kompetensi, dan kompetensi sebagai ekspektasi dalam kerja berbasis hasil. Merujuk kepada unjuk kerja. Ini yang seringnya disebut dengan hub kompetensi pada kinerja. Nah, nanti teman-teman di dalam assessment center kali ini tidak akan menilai yang ini. Ini pendekatannya butuh pendekatan tersendiri untuk melakukan evaluasi penilaian kompetensinya. Tapi nanti teman-teman akan menilai kompetensi yang pendekatannya soft kompetensi yang ini, assessment center. Kita bedah detail di sini ya teman-teman nanti, karena teman-teman nanti akan ada penugasan di sini. Yang pertama adalah penilaian dilakukan terhadap hasil pembelajaran dan pengembangan kompetensi, atau garis miringnya adalah penilaian perilaku. Ini kan psikologis banget ya. Jadi yang dinilai adalah bukan unjuk kerja pegawai, tapi perilaku pegawai pada saat mengikuti assessment center. Kompetensi sebagai karakteristik pribadi, bukan ekspektasi dari dalam bekerja. Dan berorientasi hasil standar dan indikator perilaku yang ditetapkan. Biasanya kompetensi ini adalah hasil dari proses pendidikan dan pengembangan dan berpatokan kepada indikator perilaku. Bentuknya soal kompetensi. Jadi, cara mudah membedakannya adalah kalau ini nanti berdasarkan hasil kerja, kalau ini berdasarkan apa indikator perilaku yang ditampilkan, yang ditunjukkan pegawai pada saat mengikuti assessment center atau penilaian kompetensi. Ini nanti teman-teman yang akan dilakukan penugasan teman-teman adalah yang kompetensi yang ini. Saya tunjukkan aja kompetensi yang ini. Pak Ari, sebelum lanjut, ini berarti kan bisa kita simpulkan ya, kalau yang pertama itu penilaiannya, kalau di tempat kita itu kan ada penilaian akhir kerja gitu ya, kayak PAK gitu ya, atau di tempat Ari nggak tahu apa namanya, apa seperti itu ya untuk yang berpatokan pada kriteria. Sementara yang divalidasi oleh kriteria itu salah satunya yang kita ukur atau kita nilai pada proses assessment center, gitu ya? Iya, biasanya kalau yang ini, yang berpatokan pada kriteria ini nanti diturunkannya ke level KKNI, itu bisa juga ke situ, kualifikasi kerja nasional Indonesia, yang nanti kan sekarang alumni sarjana itu selain ijazah ada satu lagi yang terkait dengan kualifikasi itu loh. Ya gitu ya Mbak Wiwit ya. Nah, ya itu. Ada. SKPI itu acuannya adalah berpatokan kepada kriteria. Sehingga ekspektasi dari kriteria ini adalah nanti alumni psikologi ini harus bisa assessment center, harus bisa ngetes, harus bisa wawancara. Lah itu kriteria unjuk kerja. Jadi diukurnya adalah kinerjanya. Nah, patokannya cuma gitu sih. Sehingga kalau alumni psikologi itu ya harus bisa katakanlah konseling gitu, kalau memang kriteria unjuk kerjanya adalah konseling.
Nah, kalau yang satunya adalah indikator perilaku yang dinilai gitu. Jadi bukan kinerjanya tapi menunjukkan indikator perilakunya. Nah, nanti kita akan detailkan pada saat kita sudah bedah kamus kompetensi. Nanti ada contoh di bawah yang nanti teman-teman kita cek pemahamannya seperti apa. Ini perbedaan metode penilaiannya. Yang tadi kalau yang berpatokan kepada kriteria itu yang dinilai adalah hasil kerja. Sebenarnya lebih simpel penilaian yang ini karena hanya cukup centang saja. Misalkan Mbak Wiwi psikolog gitu loh, terus di standar kinerjanya ada A, B, C, D, E. Kalau mampu menunjukkan itu ya kompeten. Sesimpel itu kalau yang ini. Yang susah adalah mengembangkan kriteria untuk kerjanya, menyepakati kriteria untuk kerjanya yang kiri ini. Berbasis output disebutnya adalah kompeten. Nanti yang assessment center adalah ini. Kita menilai perilaku kerja yang kita nilai. Terus berbasis input. Jadi kita tidak menilai output tapi input. Artinya pada saat orang bekerja itu dia menunjukkan perilaku yang seperti apa itu yang kita nilai. Disebutnya adalah memiliki kompetensi. Itu penilaiannya divalidasi oleh kriteria perilaku. Yang ini berpatokan oleh kriteria unjuk kerja. Kalau ini divalidasi adalah misalkan indikator perilaku kompetensi berorientasi pada pelanggan gitu. Ya, nanti akan ada indikator yaitu memberikan solusi bagi pelanggan. Kriteria perilakunya itu. Ya nanti kita akan validasi. Dia menunjukkan perilaku memberikan solusi enggak pada pelanggan. Atau misalkan indikator perilakunya adalah mampu mendengar dia mendengarkan keluhan pelanggan dengan empati gitu. Nanti kita di dalam prakteknya kita desain bahwa kita si pegawai ini kita hadapkan dengan pelanggan, terus dia menunjukkan perilaku empati enggak? Kalau menunjukkan perilaku empati berarti dia memiliki kompetensi itu. Oke, ini selanjutnya adalah tadi nanti yang sebutannya kalau yang kiri ini adalah kompeten, yang kanan kalau di bahasa Inggris ada competence, ada kompetensi pakai CH, jamaknya competence sama kompetensi. Ya ini teman-teman harus paham ya, dalam artian nanti jangan bingung gitu loh. Ini kok kompetensi assessment center standar kompetensinya adalah indikator perilaku, kok ini ada kompetensi satunya lagi gitu loh. Apalagi teman-teman nanti berhadapan dengan SKKNI yang kalau dunia kerja banyak yang menggunakan SKKNI di dalam dunia kerja. Nah, nih saya tanya dulu, kalau teman-teman kalau saya baca terkait dengan saya buka ini ujung-ujungnya ini, kira-kira saya pengen tanya dulu salah satu deh, ini contoh standar kompetensi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau kedua itu maksudnya ke sini ya, yang berpatokan pada kriteria atau divalidasi oleh kriteria. Ini saya bukakan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 293 tentang SKKNI Assessment Center. Oke, saya cari yang off kamera. Oke. Mbak Asifa sudah ada kah? Mbak Asifa? Ada nggak Mbak Asifa? Belum ada ya? Mbak Asifa? Asifa. Oh, tadi udah open mic loh padahal. Iya. Iya, kenapa Mbak? Ya, menurut Mbak kalau baca ini keputusan Menteri Keuangan ini jenis kompetensi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bingung? Masih bingung? Mas Adrian? Ini standar kompetensinya assessment center loh, teman-teman. Seharusnya teman-teman kalau teman-teman mau dianggap sebagai asesor harus paham ini loh. Standar kompetensinya assessment center ini. Adrian nggak ada? Mbak Suryati Ningsih? Ada yang mau Ada yang present? resen, Pak Ari. Monggo silahkan.
Ya, Pak, saya mau mencoba menjawab. Itu Oke, termasuk ke kompetensi yang berpatokan pada kriteria. Berpatokan pada kriteria. Mbak Suryati Ningsih, Iya, apa Bapak. Mbak ini? Sama. Ini menurut Mbak ini kompetensi yang jenis mana ini? Kompetensi yang kata kuncinya ini loh. Kriteria unjuk kerja. Jadi kompetensi yang berpatokan kepada kriteria. Kriteria unjuk kerjanya sudah ditetapkan semuanya ini. Bahwa dalam menyusun uraian tugas itu harus diidentifikasi, yang kedua dirumuskan, yang ketiga didokumentasikan dalam menyusun standar kerja perancang simulasi assessment center. Ini ada kata diidentifikasi lagi, ada kata diidentifikasi lagi. Ini kriteria unjuk kerjanya sudah ditetapkan. Dan sekarang saya contohkan kompetensi ini saya sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman nanti kerja di assessment center, setidaknya teman-teman harus paham 23 kompetensi ini nih. Kompetensi yang berpatokan pada kriteria unjuk kerja. Selanjutnya, ini kompetensi yang kedua. Coba teman-teman baca. Di sini ada indikator perilaku pemegang jabatan. Terus bandingkan sama ini, kriteria unjuk kerja. Sama yang ini. Indikator perilaku ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya contohkan kompetensi membangun hubungan kerja, relationship building. Definisinya adalah besarnya usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab. Ada indikator perilakunya. 0, menghindari kontak. 1, menerima undangan. 2, membuat kontrak dan berhubungan dengan pekerjaan. Level 3, menyelenggarakan kontak informal. Level 4, membangun kesepakatan. Level 5, kadangkala melakukan kontak atau kegiatan sosial. Level 6, sering melakukan kegiatan sosial. Level 7, mengadakan kontak melibatkan keluarga. Level 8, membina persahabatan akrab dan pribadi. Ini ada penjelasan di masing-masing indikator untuk memudahkan di dalam evaluasi kompetensi. Luasnya dampak. Jadi kalau level 8 dampaknya lebih ke nasional, level 7 ini ke organisasi politik profesional, pemerintah kota, organisasi politik profesional. Sekarang kita diskusi. Teman-teman sudah punya bayangan belum? Perbedaan kompetensi yang pertama dengan kompetensi yang kedua. Sebelum nanti teman-teman akan masuk ke assessment center. Kalau untuk yang mungkin kompetensi yang kedua itu yang divalidasi oleh kriteria itu, Pak? Iya. Iya. Itu ya, yang ke aspek ke pribadi seseorang. Iya, mirip ke karakteristik mendasar. Dan nanti teman-teman assessment center yang kedua ya, yang akan digunakan kompetensinya, bukan yang pertama. Biar teman-teman nanti clear. Karena yang pertama itu ada kaitannya sama psikologi, tapi lebih jauh dibanding kalau yang kedua itu lebih dekat ke psikologi. Jadi penilaian kompetensi melalui penilaian perilaku kerja, melalui indikator perilaku kerja. Sehingga itu dipelajari oleh teman-teman yang kuliah di psikologi saat ini, termasuk di teman-teman ya di Muhammadiyah Sidoarjo. Sehingga nanti teman-teman nanti akan melakukan evaluasi kompetensi dengan metode assessment center. Yang dinilai apa? Yang dinilai ini. Saya tunjukkan lagi. Apakah teman-teman nanti pada saat melakukan evaluasi menemukan indikator-indikator perilaku ini di
pada diri seorang asesi. Asesi itu adalah orang yang dinilai atau pegawai yang dinilai. Sehingga nanti teman-teman akan menilai ini. Nah, nanti detailnya seperti apa, nanti kita diskusikan di diskusi selanjutnya. Ada mata kuliah, ada materi-materi selanjutnya yang nanti akan kita jelaskan lagi terkait dengan detail ini. Ada yang masih bingung? Saya harap teman-teman paham dulu konsep ini. Terus ini, saya tanya, menurut teman-teman, ini kalau menggunakan sudut pandang kompetensi, masuk ke dalam kriteria kompeten atau nggak kompeten? Coba saya pengen dengar suaranya dong. Ini kalau menurut teman-teman, orang yang kerja ini masuk dalam kriteria yang mana? Nanti teman-teman akan saya bantu untuk teman-teman memudahkan dua konsep tadi, dua konsep antara kompeten sama kompetensi. Coba ada yang mau berpendapat, silahkan dengan melihat gambar ini. Ini kerja bikin rel, tapi nggak nyambung. Nah ini dengan sudut pandang dua kompetensi tadi, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Termasuk ke kompeten, Pak. Orangnya kompeten, Cara kerjanya. cara kerjanya kompeten. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Kurang kompeten menurut saya. Kurang kompeten. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Oke, ini kalau dinilai dengan menggunakan kompetensi yang pertama, mutlak tidak kompeten. Karena kompetensi yang pertama yang dinilai apa? Kriteria unjuk kerja. Lah unjuk kerjanya realnya nggak nyambung. Meskipun kurang dikit, nggak ada ceritanya. Agak kompeten kan nggak ada kalau kita bicara hard kompetensi. Tapi kalau dinilai menggunakan soft kompetensi, bisa jadi dia di level agak tinggi, tidak di 0. Kurang dikit ya, yang penting pada saat menyusun perencanaan kinerja, dia menggunakan indikator perilaku yang ada di standar enggak? Itu. Jadi gambar ini kalau kita melakukan penilaian kompetensi yang pertama itu sudah mutlak enggak lulus. Orangnya enggak kompeten. Yang hard kompetensi itu cuma ada 2, kompeten dan enggak kompeten. Kalau kita bicara kompetensi yang pertama itu, yang konsep yang pertama, teman-teman bayangkan yang pernah naik pesawat, kira-kira teman-teman percaya nggak sama pilotnya kalau pilotnya itu kompeten? Logikanya percaya, Pak. Logikanya percaya. Bisa dibayangkan kalau misalkan teman-teman menggunakan konsep tadi agak kurang kompeten gitu, terus teman-teman mau naik pesawat, pilotnya agak kurang kompeten gitu, teman-teman mau naik pesawat nggak? Enggak. Enggak. Nggak mau. Jadi itu konsep yang pertama. Jadi kalau kita bicara kompeten, konsepnya adalah cuma ada 2, kompeten, nggak kompeten. Nggak ada ceritanya setengah kompeten itu nggak ada. Itu yang pertama. Karena kriteria unjuk kerjanya sudah clear, jelas. Orang yang kompeten itu yang mampu menghasilkan unjuk kerja A, B, C, D, E. Itu yang pertama. Tapi kan kalau kita bicara terkait dengan kompetensi yang kedua, yang akan kita bedah menggunakan assessment center, nanti adalah indikator perilaku. Yang dinilai adalah perilaku kerja pegawai di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan itu nanti yang akan kita nilai untuk memprediksi apakah orang ini mampu atau tidak kalau kita promosikan. Kalau dia mau naik jabatan. Seperti itu. Nanti akan kita perdalam lagi di materi yang selanjutnya. Ini kalau kita bicara pendekatan yang pertama sudah is not kompeten, tidak aja mendekati kompeten. Terus ini saya diskusikan di Badan POM yang kami lakukan agar teman-teman sedikit memiliki bayangan kira-kira fungsi kompetensi di dalam manajemen SDM. Ini tadi kita bicara terkait dengan manajemen SDM itu ada banyak ya teman-teman ya.
ada perencanaan kebutuhan pegawai, ada pengadaan ASN, pengadaan kalau di swasta ada seleksi dan rekrutmen, ada pengembangan karir dan pengembangan kompetensi, ada kalau kita bicara promosi mutasi, ada performance management, ada gaji penghargaan disiplin, ada perlindungan dan pelayanan, ada sistem pendukung. Dan kalau kita bicara kompetensi, nanti yang itu kita gunakan di dalam pengembangan karir dan pengembangan kompetensi ini kita akan menggunakan kompetensi. Salah satunya adalah di dalam pengembangan karir itu ada penilaian dan pengembangan kompetensi. Penilaian kompetensi dilakukan melalui assessment center yang saat ini kita pelajari. Salah satunya ya, assessment center bukan satu-satunya cara untuk menilai kompetensi. Assessment center itu hanya salah satu cara di dalam kita melakukan evaluasi kompetensi. Ada pemberian umpan balik, itu feedback hasil penilaian kompetensi. Seorang asesor nanti juga harus bisa memberikan feedback. Nah, kita bicara pengembangan kompetensi. Ini biar teman-teman punya gambaran kira-kira kompetensi itu digunakan di mana sih kalau kita bicara manajemen SDM, promosi dan mutasi juga. Terus kita bicara terkait dengan kompetensi SDM. Nah, ini tadi saya nyebut ada kompetensi teknis, hard kompetensi, ada kompetensi soft kompetensi. Di pemerintahan ada kompetensi teknis, soft kompetensi itu ada dua. Soft kompetensi itu ada kompetensi sosial kultural dan ada kompetensi manajerial. Terus bagaimana mengimplementasikan kedua kompetensi itu di dalam pekerjaan. Ini terampil pertama Muda Madya JPT ini menunjukkan jenjang jabatan semakin ke sini semakin tinggi jenjang level jabatannya. Yang ingin saya sampaikan adalah semakin tinggi jabatan seseorang, yang dibutuhkan adalah soft kompetensi yang semakin besar dibanding hard kompetensi. Dan ini yang mendasari kenapa assessment center itu biasanya kita gunakan untuk evaluasi promosi jabatan. Karena semakin tinggi jenjang jabatan, yang dibutuhkan adalah kompetensi yang sifatnya soft kompetensi. Beberapa contoh soft kompetensi adalah kompetensi terkait dengan kemampuan merencanakan, kemampuan mengevaluasi, kepemimpinan, berhubungan dengan orang lain. Nanti Mas Haris mungkin akan menyampaikan ada yang sifatnya people based, ada yang sifatnya task based, ada yang sifatnya relationship based. Jadi semakin tinggi itu semakin kebutuhan untuk soft kompetensi semakin tinggi. Dan kalau kita bicara siklus kompetensi, ini yang kita gunakan di Badan POM. Di perusahaan lain bisa jadi beda, tidak selalu sama. Mulai dari training need analysis, itu analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Salah satu dasar dari training need analysis adalah hasil penilaian kompetensi, assessment center, ada feedback, itu menjadi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, terus kita melakukan pengembangan kompetensi, terus dari hasil ini nanti kita mengembangkan standar kompetensi. Ini salah satu siklus. Jadi antara penilaian kompetensi dengan pengembangan kompetensi adalah saling terkait. Dan kalau kita bicara evaluasi atau penilaian di dalam manajemen SDM, itu juga jenisnya banyak. Ini saya cerita kembali lagi pengalaman saya di Badan POM, jadi saya ceritanya adalah untuk level di Badan POM. Ada evaluasi potensi, ada evaluasi kompetensi, ada evaluasi kinerja. Ini yang teman-teman harus paham. Tiga hal ini sesuatu hal yang tidak sama. Kalau kita bicara evaluasi potensi, ini biasanya yang melakukan adalah psikolog. Yang dinilai ada kepribadian, minat, bakat, sosial, menggunakan pendekatannya psikotes,
dan sangat sulit diintervensi untuk berubah. Dan kenapa ini akhirnya muncul kompetensi? Karena yang kita butuhkan, kalau ingat ya tadi ya, manajemen SDM, kalau kita kerja di perusahaan, yang dibutuhkan adalah orang berkinerja. Tidak peduli orang berkepribadian baik atau tidak, yang penting adalah dia berkinerja, sehingga muncul yang kedua adalah penilaian kompetensi, di mana ini yang relatif bisa dikembangkan. Dan sekarang perusahaan organisasi itu menitik beratkannya adalah di penilaian kompetensi. Penilaian potensi kadang hanya digunakan awal pada saat seleksi karyawan top. Setelah itu nanti yang berjalan adalah penilaian kompetensi. Karena ini relatif tidak berkembang, relatif menetap sepanjang hayat hidup seseorang. Ini hanya digunakan di awal pada saat seleksi. Habis itu data ini akan kita gunakan terus-terusan sampai pegawai itu pensiun. Dan yang akan kita evaluasi tinggal kompetensi sama kinerja. Ini ada istilah asesmen sama sertifikasi. Sertifikasi ini adalah sering digunakan untuk aspek hard kompetensi, asesmen sering kita gunakan untuk soft kompetensi. Nah, kalau kita bicara performance, evaluasi kinerja itu nanti ada istilah performance appraisal. Ini tidak kita diskusikan di sini. Yang kita diskusikan nanti adalah teman-teman akan belajar ini. Kenapa kita belajar kompetensi? Penilaian kompetensi adalah kompetensi ini cenderung bisa dikembangkan. Sehingga dari sisi benefit bagi organisasi lebih bermanfaat. Terus ini tadi sekilas juga sudah saya jelaskan sebenarnya. Ada aspek kompetensi. Di dalam manajemen SDM itu ada kompetensi, ada kualifikasi, ada kinerja, nanti ujungnya adalah manajemen karir. Tapi kita akan jalan ke sini, kompetensi. Di dalam kompetensi itu nanti akan ada penilaian kompetensi, salah satu caranya adalah assessment center, hasilnya adalah profil dan gap kompetensi, nanti masuk ke program pengembangan kompetensi, dan kembali lagi adalah ke evaluasi kompetensi, yang nanti adalah akan kita gunakan untuk evaluasi karir. Jadi penilaian kompetensi ini salah satu nanti dampaknya adalah ke karir pegawai. Sehingga bisa dibayangkan pada saat teman-teman salah mengidentifikasi kompetensi seseorang di dalam proses assessment center, teman-teman dalam tanda kutip sedang bermain dengan nasib seseorang. Bisa jadi yang tidak kompeten yang teman-teman rekomendasikan untuk promosi, atau yang kompeten tidak direkomendasikan ke promosi. Gitu ya, salah satu manfaat pemetaan kompetensi adalah pengembangan kompetensi dan pengembangan karir. Ini kita bicara kompetensi, ini yang saya sedikit sharing yang akan teman-teman hadapi nanti setelah lulus. Bahwa saat ini adalah eranya teman-teman masuk ke dalam sebuah era yang mensyaratkan kompetensi atau standar. Salah satunya adalah standar kompetensi. Ini sekadar pengetahuan saja bagi teman-teman bahwa di semua aspek pekerjaan itu ada standar internasional yang harus diimplementasikan apabila kita mau bersaing. Ini ada ISO, ada ISO, ada IFOAM, ada IEC, ada AIWA. AIWA ini nanti di training center, di training organization, ada lingkungan, ada clinical, ada food and agriculture. Mohon maaf saya banyak menggunakan istilah di obat dan makanan karena memang pekerjaan saya di obat dan makanan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah nanti teman-teman akan masuk ke dalam dunia kerja yang semuanya sudah ada standar kompetensinya. Dan kalau kita bicara standar kompetensi, semuanya pasti bicara terkait dengan shall be, dan tidak menggunakan should. Saya ingin tanya, kenapa menggunakan shall dan tidak menggunakan should? Padahal artinya sama-sama seharusnya.
Ini sedikit saya sharing terkait dengan dunia pekerjaan. Jadi sekarang teman-teman yang teman-teman wajib ketahui adalah tadi saya bicara prediksi ya, saya bicara prediksi bahwa ke depan yang dibutuhkan adalah kita bicara shall itu lebih ke future, masa depan. Jadi kompetensi itu kita bicara masa depan. Semuanya bicara appropriate education, training, skill, and experience. Atau ini kita bicara kompeten, qualified, kompeten. Ini dunia kerja yang teman-teman nanti akan masukin. Dunia kerja yang semuanya sudah bicara terkait dengan standar kompetensi, menuntut untuk kompeten. Ini keterpaduan antara sertifikasi kompetensi dengan profesi, mungkin saya lewatin aja. Ini saya akan bicara terkait dengan dimensi kompetensi versi hard kompetensi, bahwa ada task skill, ada task management skill, ada contingency skill, ada job role, environment skill, ada transfer skill. Jadi salah satu dimensi kompetensi ini salah satu yang untuk digunakan untuk menilai kompetensi adalah task skill. Ini adalah kompetensi di dalam melaksanakan tugas individu. Yang kedua adalah task management skill, kemampuan untuk mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Jadi contohnya adalah pada saat kita melaksanakan sebuah pekerjaan, di dalamnya butuh perencanaan, di dalamnya butuh hubungan dengan orang lain, di dalamnya butuh mungkin ada kompetensi yang lain juga, di mana teman-teman atau seorang pegawai itu harus melakukan itu di dalam sebuah pekerjaan. Contingency management skill adalah kemampuan merespon dan mengelola kejadian yang tidak biasa dan berpotensi untuk menjadi masalah. Ini juga aspek kompetensi, dimensi kompetensi, ada kemampuan untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab harapan lingkungan. Terus ada transfer skill, bagaimana kita bisa menggunakan kompetensi di setiap situasi yang berbeda, termasuk situasi baru. Ini yang terjadi di Badan POM. Saya hanya ingin share sedikit terkait dengan ini adalah di gap kompetensi sini. Bahwa hasil dari assessment center itu nanti adalah gap kompetensi, di mana gap kompetensi ini adalah salah satu inputan kalau di Badan POM dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi. Dan ini kita bicara terkait dengan corporate learning. Ini pengetahuan saja buat teman-teman, tidak terkait dengan penilaian kompetensi, tapi yang ingin saya sampaikan adalah dunia manajemen SDM, terutama human capital development, saat ini sudah berkembang sejauh ini, bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pembelajaran di kelas, tapi kita di dunia kerja nanti dituntut untuk bagaimana kita bisa mengembangkan learning experience, bagaimana pembelajaran di dunia kerja itu dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, setiap waktu. Dan sekarang kita bicara terkait dengan banyak micro learning. Ini contohnya adalah video-video di YouTube, video-video pendek 5 menit, 7 menit untuk belajar. Ini pengenalan saja buat teman-teman agar teman-teman nanti pada saat masuk ke dunia kerja, teman-teman nggak kaget, terutama yang masuk ke dalam manajemen SDM. Bahwa dunia kerja sudah berkembang sejauh itu terkait dengan proses learning development. Ini jam 9.25, mungkin saya akan istirahat jam 9.30. Teman-teman mungkin masih ada 5 menit, saya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan kompetensi di dalam manajemen SDM. Setelah ini nanti kita bicara terkait dengan assessment center pengantar. Silakan bertanya dulu terkait dengan kompetensi. Kita masih diskusi masalah kompetensi dulu. Oke, Mas Daud, gimana Mas Daud? Saya belum nangkap soal yang kompetensi divalidasi oleh kriteria dalam artian untuk yang dipakai untuk apa gitu. Nah, kalau mungkin Pak Ari tadi cuman
atau hanya itu saja sih, menjelaskan bahwa kompetensi divalidasi oleh kriteria itu digunakan untuk untuk kenaikan jabatan, gitu Pak. Oke, salah satunya. Nah, kalau untuk seseorang yang mau masuk ke perusahaan tersebut, apakah bisa memakai kompetensi yang divalidasi oleh kriteria? Oke, bisa. Oke, bisa. Gini. Ini dua kompetensi ini, kalau saya bicara psikologi itu dua mazhab yang berbeda sebenarnya. Artinya mazhab satu terkait dengan kompetensi yang berpatokan kepada kriteria, itu yang dinilai menggunakan unjuk kerja. Yang satu kompetensi yang divalidasi oleh kriteria, itu mazhab yang berbeda. Meskipun dua mazhab, tapi dua-duanya sama-sama digunakan di dunia kerja. Teman-teman bisa bayangkan di dalam psikologi itu ada mazhab humanis, ada mazhab behavioris, tapi keduanya tidak saling menjatuhkan. Artinya dua-duanya memang digunakan dalam konteksnya masing-masing. Seperti itu Mas Daud. Jadi sama seperti kedua kompetensi tadi. Untuk kompetensi yang divalidasi oleh kriteria ini kan penilaian nanti yang teman-teman lakukan adalah teman-teman akan menilai perilaku asesi pada saat dilakukan evaluasi assessment center. Nah, dari perilaku yang ditunjukkan itu, nanti teman-teman akan memberikan nilai. Apakah dia kompetensinya level berapa? Dari kompetensi level berapa itu, nanti teman-teman akan memberikan rekomendasi akhir di dalam laporan. Apakah akan dipromosikan atau belum mampu dipromosikan, atau tidak bisa dipromosikan, atau apapun itu nanti rekomendasinya. Pertanyaannya tadi adalah apakah kita bisa menggunakan kompetensi divalidasi oleh kriteria di dalam rekrutmen? Jawabannya adalah bisa. Selama ini teman-teman pasti kalau kita bicara rekrutmen pegawai lebih dikenal dengan psikotes daripada uji kompetensi. Karena asumsinya adalah teman-teman yang fresh graduate ini kalau kita bicara kompetensi agak susah untuk diukur. Artinya susah diukur adalah evidence atau pengalaman teman-teman di dalam dunia pekerjaan kan rata-rata belum memiliki pengalaman yang banyak, sehingga pada saat kita menggunakan tools assessment center, nanti teman-teman minggu depan deh kita bicara tools assessment center, nanti teman-teman punya bayangan kenapa sih assessment center ini jarang digunakan untuk rekrutmen di awal. Tapi rekrutmen di awal sering digunakan psikotes. Tadi saya sudah sampaikan. Tes potensi itu biasanya digunakan untuk rekrutmen di awal. Kenapa tes potensi? Adalah dalam waktu tes itu, sekali tes bisa banyak orang, terus melihat dari potensi apakah ini kira-kira nanti bisa masuk ke dunia kerja atau tidak dari sisi aspek kepribadian dan teman-temannya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan yang sudah masuk ke dalam dunia kerja, yang tadi orang kan kerja setelah masuk pengennya karirnya naik ya. Kalau kita bicara karir naik, nanti yang digunakan sudah bukan lagi tes potensi. Karena tes potensinya dasarnya sudah dimiliki pada saat awal masuk kerja. Yang membedakan atau yang nanti persaingannya adalah dia kompeten atau tidak. Dengan kompeten atau tidak ini, teman-teman asesor atau atasan atau pimpinan nanti akan melakukan evaluasi. Kira-kira nanti kalau naik, kira-kira orang ini bisa berkinerja atau tidak berdasarkan hasil uji kompetensi. Jadi seperti itu gambarannya. Salah satu manfaatnya penilaian kompetensi yang divalidasi dengan kriteria tadi digunakan untuk promosi jabatan. Mayoritas sih menggunakan promosi jabatan untuk assessment center ya. Tapi kalau untuk rekrutmen di awal bisa, tapi mahal, Mas. Tadi yang tanya Mas ini ya, yang ditanya Mas Daud ya. Mahal, Mas. Nanti teman-teman bisa bayangkan nanti pada saat nanti simulasi, assessment center itu kata kuncinya adalah multi-rate, multi-asesor, multi-tools. Jadi untuk menilai kompetensi seseorang itu dilakukan oleh lebih dari satu asesor, lebih dari satu tools, sehingga kalau hanya untuk menilai calon karyawan kita harus menggunakan 2 asesor,
mahal. Sehingga assessment center ini biasa digunakan untuk calon-calon pimpinan. Tapi saya sedang sih ada pertanyaan seperti ini paling tidak apa itu tertarik terkait dengan ini manfaatnya apa gitu loh. Kenapa pada saat kita bicara terkait dengan rekrutmen di awal tidak menggunakan pendekatan ini aja gitu ya Mas Dawud ya. Itu nanti kita diskusikan. Oke, nanti kita diskusikan pada saat kita membahas assessment center ya, habis ini ya. Kita istirahat dulu habis ini. Mbak Suryati Ningsih, silakan. Mbak Suryati Ningsih, Resen, mau bertanya kah? Atau mau menyampaikan sesuatu kah? Iya, Bapak, mohon izin untuk bertanya. Mohon Boleh, maaf, saya off Oke, cam nggak apa-apa. soalnya Oke, nggak apa-apa. sinyalnya nggak bisa on cam. Jadi kalau mohon izin ya Bapak, kalau misalkan kita di HRD kan sebenarnya bisa semua orang itu masuk di HRD sendiri. Sedangkan kita kelebihan dari psikologi untuk masuk HRD adalah memiliki kemampuan untuk melakukan alat tes psikologi. Sedangkan Bapak di awal itu menjelaskan bahwasanya psikotes itu nggak cukup untuk menunjukkan unjuk kerja seseorang. Terus sedangkan tujuan kita untuk merekrut seseorang itu untuk mengetahui bagaimana kinerja seseorang sehingga berpotensi dan sesuai dengan budaya perusahaan dan keperluan perusahaan yang dibutuhkan gitu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara HRD untuk mengetahui orang itu berkinerja dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu bagaimana Bapak? Sedangkan itu kan ini dalam konteks rekrutmen ya, dalam konteks rekrutmen calon pegawai baru ya. Iya. Dalam konteks itu. Bagaimana cara seorang HRD itu mengetahui kalau orang itu berkinerja, orang itu berpotensi untuk sesuai nih sama apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Terus sedangkan dalam rekrutmen kan itu kan banyak tahap. Itu kan di awal itu kan pasti kita nyodorin CV nih Pak. Lah itu dari CV itu udah terlihatkah atau dari tahapan-tahapan yang lain itu untuk mengcombine hasilnya atau bagaimana? Oke, Gitu. siap. Saya coba cerita yang terjadi di beberapa perusahaan besar kayak Astra gitu. Pada saat rekrutmen awal yang dicari bukan terkait dengan kompetensi, tapi lebih ke keselarasan antara nilai perusahaan dengan nilai calon karyawan. Jadi seleksinya belum ke kompetensi karena tadi saya sampaikan untuk rekrutmen di awal ini biasanya perusahaan tidak sampai melihat ke aspek kompetensi karena teman-teman kan fresh graduate. Fresh graduate kalau kita bicara kompetensi gimana mau menilai mau teman-teman tidak atau belum memiliki pengalaman di dalam dunia kerja. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan evidence dengan mudah untuk menilai apakah dia kompeten atau tidak kompeten. Sehingga salah satu yang digunakan adalah menilai apakah value, prinsip, nilai-nilai dasar yang dianut calon karyawan itu inline dengan nilai dasar organisasi. Karena tadi saya sampaikan di awal, potensi, value, ini di setiap orang cenderung menetap. Kalaupun berubah, sulit berubah. Ini dipelajari di psikologi ya, bahwa hasil psikotes IQ contohnya, nanti Mbak Wiwit tolong dikoreksi. Bener nggak sih IQ itu berubah secara cepat drastis? Rata-rata kan nggak ya Mbak Wiwit ya. IQ kepribadian itu kayak tadi Mbak Wiwit menyampaikan Ari itu dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang cenderung menetap gitu. Dan rekrutmen karena ini awal-awal biasanya perusahaan hanya mencari orang yang inline antara kepribadian value pegawai dengan dengan nilai dasar organisasi. Jadi ke situ evaluasi awal itu. Sehingga pada saat teman-teman menyodorkan CV, teman-teman di psikotes, sekarang sudah lebih canggih lagi untuk rekrutmen menggunakan sosial media teman-teman. Jadi nilai teman-teman itu sekarang sudah ada aplikasi tools untuk menilai apakah
saya ini memiliki value A, B, C, D, E, dilihat dari mana? Dari perilaku kita di sosial media. Ini lebih advance lagi, ini belum ada pada saat saya dulu kuliah. Tapi sekarang kemarin kebetulan kami habis dari Telkom Corporate University kerjasama dengan sana, dan di sana sudah ada apa itu namanya, calon inovasi, itu namanya apa, inkubasi inovasi produk terbarunya Telkom. Salah satunya adalah sistem informasi yang bisa memprofiling orang berdasarkan sosial media. Dan ini yang dinilai adalah nilai. Jadi teman-teman bisa bayangkan dunia psikologi yang dulu untuk menilai karakteristik seseorang harus menggunakan psikotes A, B, C, D, tes kepribadian, tes ini, tes itu. Sekarang menggunakan sistem informasi, hanya teman-teman nanti dari orang HRD hanya memasukkan akun Facebook teman-teman, akun Instagram teman-teman, akun Twitter teman-teman, nanti dari sistem informasi itu sudah bisa memprofiling layaknya hasil psikotes. Itu sekarang trennya sudah seperti itu. Jadi siap-siap teman-teman untuk yang pengen cita-cita jadi rekruter dikalahkan sama sistem informasi ya. Gitu Mbak Suryati sih ya. Jadi untuk rekrutmen sih lebih ke situnya yang dinilai, dievaluasi, lebih ke potensinya. Kalau fresh graduate. Tapi kalau untuk rekrutmen yang expert, ya kita bicara kompetensi assessment center. Gitu, semoga jelas ya yang membedakan. Nanti kalau teman-teman mau merekrut, mau melamar pegawai atau melamar kerjaan, perlu diingat adalah yang dinilai itu kadang tidak sampai ke kompetensi teman-teman, tapi value teman-teman, nilai teman-teman, gitu. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi atau kita istirahat dulu ya? Kita istirahat dulu. aja. Ya. Kita istirahat dulu 15 menit, nanti masuk lagi kita bahas assessment center. Ya. Oke. Sampai jam 9, sekarang jam 9.38 di tempatku, berarti nanti kita masuk jam 9.53. Bener ya Mbak Wid ya? Iya. Oke, 9.53 ya, kita masuk lagi. Teman-teman silakan kalau mau ke belakang, mau makan boleh, mau ngambil boleh, kita istirahat dulu. Nanti habis ini kita diskusi tentang assessment center-nya. Assessment center tapi pengantar dulu, belum sampai dalam, nanti dalamnya dengan Mas Haris yang lebih dalam banget itu. Kalau saya sih pengantarnya tuh. Oke, kita istirahat dulu. Ya, terima kasih Pak Ari. Silakan teman-teman. Kemudian dari tadi Ari itu menyebut Pak Haris akan memberikan materi ya, enggak ya teman-teman. Pak Haris itu juga ikut kelasnya Pak Ari supaya penyamaan persepsi untuk mengajar di kelas yang lain. Gitu. Untuk nggak ngarep-ngarep gitu loh. Ya boleh meninggalkan ruangan dulu, nanti kembali sesuai jam yang disampaikan tadi ya. Viva, Jailan, Amai, Rizal, on cam terus ruangan. Mia juga. Nanti lagi ya. Mohon izin meninggalkan ruangan. Assalamualaikum. Padahal kan nggak harus pergi ya.